Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi terakhir ya, sesi 14. Di sesi 14 ini kita lanjutkan pembahasan di sesi 13, yaitu tentang contoh kasus untuk perancangan komposit beam. Jadi kalau sebelumnya itu sudah sampai ke tahap mendapatkan penampangnya, kemudian cek kapasitasnya, cek shear konektornya. Nah, sekarang lanjut ke sesi ini kita akan membahas tentang defleksi dan vibration-nya. Oke, untuk pembebanan masih sama ya dengan pertemuan yang sebelumnya. Jadi untuk beban permanennya di bagian steel itu ada 10,2 dan 2,2 ini fire protection. Jadi totalnya 12,4 kN per meter. Kemudian di bagian composite beam, di sini dibilang composite beam karena posisi ini belum dicor, jadi masih baja saja. Kemudian kalau di tahap ini sudah dicor. Kalau di tahap ini sudah beban hidup. Jadi beban variabel ini sama dengan beban hidup kalau di kita. Ini kan bahasa Eurocode, jadi agak beda sedikit. Kemudian untuk permanen ini ya beban mati tambahannya. Jadi untuk beban mati, untuk beamnya itu 12,4 ini tahapan belum dicor. Kemudian setelah dicor itu jadi composite beam. Tambahannya 5,2. Kemudian ini beban hidupnya 24,8. Nah, kemarin waktu kita membahas tentang lentur, itu kan panjang efektifnya 8,6 ya. Untuk bentang as ke as itu 9, tapi dikurangi waktu itu intinya dapat panjang efektif itu 8,6 di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk persamaan defleksinya itu rumus umum 5 kali beban merata kali panjang bentang pangkat 4 dibagi 384 kali EI. Cuma di sini untuk lebih gampangnya penyajiannya dalam bentuk W per I. W ini adalah beban meratanya, kemudian I-nya adalah inersianya. Kenapa dibikin seperti ini? Karena kita nanti kan punya 3 tahapan pembebanan ya. Ada beban dia sebelum dicor, kemudian ada beban setelah dicor, dan setelah ada beban di hidupnya. Jadi ada 3 tahapan beban. Dibikin seperti ini supaya tidak berkali-kali menghitung, jadi nanti tinggal masukkan W-nya, kemudian I-nya juga kalau misalkan berubah. Nah, untuk penampang baja, untuk steel beam-nya I-nya adalah 215 kali 10⁻6 mm pangkat 4. Ini dari katalog yang penampang dipilih pada pertemuan sebelumnya kemarin. Nah, untuk menghitung defleksi, ini defleksi yang terjadi pada steel-nya. Jadi selama construction ya, during construction itu selama konstruksi yang menahan benar-benar baru bajanya. Defleksinya bisa dihitung dengan 339 ini dari sini kali 10⁻6. Sebenarnya ada 10⁻6-nya, cuma I-nya itu kan dia di bawah ya. Jadi 215 kali 10⁻6 kan jadinya. Jadi saling menghilangkan. Kemudian W-nya itu 12,4 karena masih belum dicor. Jadi yang menahan masih full baja. Ketemu 19,5 mm. Ini adalah defleksi yang pertama yang terjadi. Nah, defleksi ini, nilai ini, itu kalau kita konversi menjadi L per berapa itu jatuhnya L per 441 itu. Jadi masih besar sekali, masih kecil sekali. Angka pembaginya masih besar. Jadi L per 441 per L per 441. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ketika betonnya sudah dituang, ketika sudah dipasangkan di situ dan sudah mengeras, maka akan terjadi penampang komposit ya. Nah, ketika menghitung penampang komposit, berarti ada 2 bahan di situ, yaitu ada bahan baja dan ada bahan beton. Nah, bahan betonnya perlu dikonversi menjadi bahan baja. Nah, di sini kita pakai istilah ini, modular rasio ya. Ini sebenarnya sama dengan kalau di analisis tegangan bahan itu, dia konversi modulus elastisitas sebenarnya. Jadi 210 ini angka modulus elastisitas untuk baja, kemudian 20,7 adalah elastisitas untuk beton. Kita bagi di sini didapatkan nilai konversinya atau perbandingannya 10,1. Untuk beban permanen ya, untuk beban permanen yang ini sebenarnya sekitar 3 kalinya konversinya. Jadi nilai ini dikalikan dengan 3. Tapi untuk simplicity, supaya simple, supaya beban creepnya bisa dimasukkan juga, itu disepakati menurut code itu 2 kali saja gitu. Untuk semua jenis beban.
Jadi nanti penghitungan di belakang itu angka ini dikalikan dengan 2. Kemudian untuk menghitung propertiesnya sebelum kita lanjutkan itu kita harus menghitung dulu luasannya berapa, luasan penampang bajanya, kemudian garis netralnya posisinya di mana, P efektifnya berapa, inersianya berapa, itu kita cari dulu. Ini sudah ada di penampang ya sebenarnya, sudah tinggal masukkan. Kemudian minimum thickness-nya dari slabnya itu kan punya ketebalan bersih dari betonnya itu 80 mili sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan ya di figur 3.9, nah yang ini, jadi ada tonjolan kecil ini loh. Nah ini tingginya 15 mili. Jadi kita bisa asumsikan beton itu dari mulai serat rata sampai berhentinya di sini. Kalau 80 itu hanya berhenti di sini. Tapi sebenarnya ini kan hanya kecil saja. Lebih dominan lebih dominan betonnya ya. Jadi kita bisa anggap betonnya sampai sini. Jadi 95 gitu. Jadi 95 mili. Nah, mulai dari sini kita akan ambil HC-nya atau tebal konkretnya itu sebesar 95 mili. Nah, kemudian kita akan menghitung beberapa hal menggunakan persamaan yang ini sebentar, 3.85. Nah, digunakan persamaan ini 3.85 sampai 3.89. Ini sampai didapatkan nilai-nilai yang diinginkan tadi. Nah, akan didapatkan nilai sampai jadi diurutkan ya dari mulai 3.85, 3.86, 3.87, 3.88 itu nanti akan didapatkan nilai XC-nya sebesar 176. Kemudian karena sudah dapat nilai XC di persamaan 3.89 itu kita masukkan semua angka-angkanya. Di angka-angka yang ini kita masukkan dan yang ini kita masukkan ke persamaan 3.89 akan didapatkan nilai I-nya itu 636. Nah, supaya jadi di panduan ini di buku ini supaya pendek gitu kan nulisnya itu di 10 pangkat min 6 dituliskan seperti ini. 10 pangkat min 6 kali I. Itu supaya menyederhanakan angka saja. Tapi ini hasilnya sebenarnya I-nya adalah 636 kali 10 pangkat 6 gitu. Nah, kemudian kita bisa lanjut untuk menghitung deflection untuk yang permanen load ya. Untuk yang beban 5,2 itu yang ini 5,2 beban yang kedua. Jadi 339 itu nilai ini defleksi yang rumus untuk balok ini. Jadi persamaan ini berlaku untuk beam ini. Karena kita punya bentang 8,6, kemudian punya E sebesar ini, jadi persamaan ini berlaku untuk bentangan baja yang 8,6 gitu. Tinggal kita masukkan ke W-nya. Nah, untuk 339 kali 5,2 dari sini ya 5,2 dibagi 636 dari ini. I-nya tadinya 215, tapi setelah menjadi komposit maka dia menjadi 636 gitu. Jadi persamaan 3.85 sampai persamaan 3.89 yang ini tadi, mulai sini sampai sini, itu adalah mencari inersia untuk penampang kompositnya gitu. Kalau yang ini tadi adalah inersia untuk penampang bajanya saja, sedangkan untuk yang ini adalah penampang inersia untuk penampang komposit. Jadi sudah gabungan antara baja dan betonnya. Jadi yang di sini dipakai adalah inersia kompositnya. Nah, tinggal kita masukkan maka akan didapatkan nilai 2,8 mm untuk beban permanen. Kemudian untuk beban variabel ya, beban hidup, sama juga tinggal mengganti bebannya, didapatkan nilai 13,2 mm. Jadi total defleksi yang terjadi adalah awalnya ini 19,5, kemudian tambah 2,8, tambah 13,2. Didapatkan nilai 35,5 mm. Nah, kalau masih ingat di awal pembahasan tentang komposit dulu pernah saya ceritakan tentang efek dari slip ya. Jadi ketika kita membahas tentang lentur antar
penampang yang satu dengan penampang yang lain, ketika dijadikan satu penampang komposit itu ada terjadi yang namanya slip. Jadi ini akan meningkatkan atau mengurangi defleksinya gitu. Jadi ada efeknya terhadap defleksi yang terjadi slip ini. Tetapi menurut Eurocode ini diizinkan untuk diabaikan apabila rasio N per NF, rasio N per NF ini adalah rasio jumlah shear konektor yang dipakai terhadap shear konektor apabila full interaction. Itu yang kita bahas pada sesi sebelumnya. Itu lebih dari 0,5, karena waktu itu kita pakai 0,51 ya, jadi sudah memenuhi syarat ini. Gitu. Jadi kita boleh mengabaikan sebenarnya. Tetapi akan lebih baik apabila itu dihitung, tetapi dengan cara menghitung shear force maksimum, yaitu gaya geser maksimum yang terjadi pada tiap shear konektornya. Seperti itu.